warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nursayani dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara satu negara dengan negara lain dalam suatu tahun terakhir. Ada dua bagian utama yang dibedakan dalam neraca pembayaran, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca pembayaran yaitu suatu neraca keuangan yang mengemukakan data mengenai perdagangan ekspor dan impor, aliran ke luar negeri, dan aliran masuk dana modal ke suatu negara. Fungsi neraca pembayaran. Adapun fungsi dari dibuatnya catatan sistematis atas transaksi ekonomi satu negara dengan negara lainnya adalah satu, menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lain, di mana transaksi tersebut bisa berupa investasi atau penanaman modal, ekspor, impor, ataupun pinjaman luar negeri. 2. Sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan ekonomi negaranya. 3. Membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antar negara dengan jumlah pendapatan nasional negaranya. Dengan begitu, akan lebih mudah memutuskan apakah hubungan ekonomi tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, komponen yang terdapat pada neraca pembayaran. 1. Transaksi berjalan. Transaksi berjalan masih dibagi ke dalam pendapatan atas investasi, transfer sepihak, neraca perdagangan yang berisikan transaksi ekspor juga impor. 2. Transaksi modal. Pada komponen ini berisikan aktivitas atau transaksi jual beli aset. Di sini juga bisa berisi catatan penjualan aset dan non finansial seperti pendapatan dari sewa juga pemasaran. Selanjutnya, 3. Transaksi keuangan. Di dalam komponen ini bisa mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi, baik investasi langsung, portofolio, finansial derivatif, dan lain sebagainya. Mekanisme pengerjaannya adalah apabila transaksi berjalan hasilnya bernilai positif, maka transaksi modal termasuk transaksi keuangan harus bernilai negatif atau bisa juga dalam posisi sebaliknya. Dengan begitu, ketika dijumlahkan secara keseluruhan, maka hasilnya 0 atau mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Namun, apabila hasil menunjukkan pada posisi defisit, maka artinya negara tersebut membutuhkan suntikan dana untuk menutup defisitnya. Jenis-jenis neraca pembayaran. 1. Neraca perdagangan, mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. 2. Neraca jasa, mencatat transaksi jasa atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca ini adalah seluruh ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. 3. Neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral, mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Tujuan pembuatan neraca pembayaran. 1. Mengidentifikasi sumber daya. Dengan membuat catatan yang sistematis, akan lebih mudah untuk mengetahui banyaknya sumber daya yang dihasilkan suatu negara, begitu juga dengan negara lainnya. 2. Mengidentifikasi masalah ekonomi dalam suatu negara. Tujuan berikutnya yaitu untuk menemukan permasalahan perekonomian atau stabilitas perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut dalam memenuhi kewajiban membayar utang. 3. Informasi cadangan devisa. Dengan adanya hasil surplus atau defisit, dari situ akan diketahui beberapa cadangan devisa yang dimiliki. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengantisipasi adanya permasalahan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan Ramadanti.
Pengertian sistem perekonomian terbuka. Pengertian sistem perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Fungsi kegiatan ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warganya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, atau manajerial, pertukaran mahasiswa sebagai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kolaborasi dengan luar negeri mendorong pertumbuhan, memungkinkan akses ke produk dan jasa yang lebih murah, akses teknologi yang lebih baik, dan tidak dikucilkan dari kehidupan berbangsa. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka, faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto, diantaranya selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara. Alasan memicu terjadinya perekonomian terbuka. Beberapa alasan yang memicu terjadinya perekonomian terbuka. 1. Perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. 2. Menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. 3. Perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat lagi. Kita satu kali lagi.